benar Tuhan, kami datang membuka hati kami untuk kami bisa bukan hanya membaca firman, tapi mengalami di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap memberikan diri kami di tengah-tengah setiap tekanan yang ada. Karena bicara tentang pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup bukanlah sekedar sesuatu hal yang teoritis, tetapi sebuah misteri di mana kami dan Allah berjalan melalui hal-hal yang sedang kami alami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, senang bertemu dengan kita sekalian di Minggu Tukar Mimbar. Saya Pendeta Frans Pasaribu, saya ditempatkan di GKJ Keramat Jati saat ini. Selama 13 tahun saya sudah di GKJ Sunter, dan sejak dipendetakan saya dipercayakan untuk melayani di GKJ Keramat Jati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup. Sekali lagi, pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup. Dan saya ingin kita sama-sama membuka kitab Ayub pasal yang ke-10. Kitab Ayub pasal yang ke-10. Saya akan baca bagi kita sekalian sampai dengan ayat yang ke-12 yang akan di-highlight. Kitab Ayub 10, 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih lelah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencerahkan aku seperti air susu, yang mencurahkan aku seperti air susu, dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memerlukan sebuah jawaban tentang penderitaan, maka kita akan kecewa karena Ayub sendiri mengalami penderitaan yang tidak pernah dia pikirkan. Jadi pemahaman kita tentang pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup adalah penderitaan itu misteri, saudara. Dalam pengertian penderitaan itu tidak perlu diberikan satu solusi. Seringkali kita melihat penderitaan itu secara mikro, kecil. Sakitnya apa? Pandemi COVID-19. Kecelakaan. Meninggal tiba-tiba. Saudara, kalau kita hanya melihatnya secara mikro, secara kecil, kita tidak akan menemukan jawabannya. Karena di dalam pemahaman kita tentang penderitaan, Allah ingin melihat secara makro, secara lebih besarnya. Apa yang Tuhan sedang nyatakan di dalam peristiwa itu, saudara? Apakah di dalam peristiwa penderitaan itu, saudara dan saya bertumbuh mengalami Allah?
dalam prinsip ini saya ingin mengkaitkan bagaimana penderitaan itu sebenarnya Allah sudah selesaikan di dalam penciptaan, di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam buku Kejadian pasal pertama, saudara akan melihat dari Kejadian 1 sampai 2 Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Di pasal 3 dosa masuk, manusia jatuh dalam dosa. Dunia ini cemar oleh dosa. Di kejadian-kejadian berikutnya sampai pasal 11 puncaknya adalah Menara Babel. Jadi the problem of evil, masalah kejahatan, masalah penderitaan, itu sudah ada di dalam konsep penciptaan dan kejatuhan. Dan Tuhan menjawab itu setelah pasal 11 di Kejadian, di pasal ke-12-nya Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dibentuklah sebuah perjanjian yang disebut dengan covenant. Melalui Abrahamlah Israel lahir. Jadi Israel merupakan inisiatif Allah untuk memberikan sebuah display kepada orang-orang, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Tetapi kita tahu di situ kita melihat setelah Kejadian, kitab Keluaran membuka bagaimana perjalanan bangsa Israel di dalam penjajahan ratusan tahun di Mesir. Saudara lihat pola Alkitab ini. Ketika mereka sudah dibebaskan dan mereka diuji di padang gurun, mereka semua tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka tetap mengalami yang namanya penderitaan. Mereka tetap mengalami yang namanya cobaan dan ujian. Sampai akhirnya keturunan setelah mereka lah yang masuk ke Kanaan. Bersama dengan Joshua dan Kaleb. Dan setelah itu Bapak Ibu kita lihat, kitab-kitab sejarah memberikan pembuktian bahwa Israel selalu masuk lagi melawan Tuhan. Dan di akhir kitab-kitab sejarah salah satunya adalah Hakim-Hakim dikatakan di pasal terakhir, mereka satu persatu bangsa Israel melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Dan Alkitab membukakan kepada kita bagaimana setelah itu nabi-nabi dimunculkan. Di zaman nabi-nabi inilah Alkitab juga menegaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan tetap memelihara umatnya, mengembalikan mereka kembali, memperbaharui perjanjian dari sejak zaman Abraham. Dan setelah zaman nabi-nabi 400 tahun Allah tidak berfirman. Sampai kepada perjanjian baru, Yohanes Pembaptis membuka jalan kepada Kristus. Dan disitulah Yesus diperkenalkan. Ketika dia lahir, semua orang gegap gempita bukan untuk merayakannya, tapi untuk mencari dan untuk membunuhnya. Dia harus diungsikan ke Mesir, dan setelah itu dia dibikin sebuah, katakanlah inaugurasi bahwa Allah berkenan kepada anaknya. Dan mulai saat itu, dia memberikan pemahaman kepada kita semua. Bahwa sejak zaman penciptaan, kejatuhan, penebusan, Allah memegang tangan umatnya. Melalui dan di dalam penderitaan. Dan itu dibuktikan dengan Yesus yang brutally crucified. Secara brutal disalibkan. Unjustice, tidak adil. Untuk menyatakan kepada dunia, kalau kita menderita, kalau kita bergumul, lihatlah salib. Karena disitulah dalam sejarah Allah memberikan Kristus untuk mengalami penderitaan. Dan bukan itu saja, dia mati dan bangkit. Kematiannya mengalahkan dosa, kebangkitannya mengalahkan maut. Jadi saudara bisa lihat pola itu di dalam Alkitab. Dan saya ingin membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa penderitaan yang Ayub alami adalah cara
supaya kita tahu bagaimananya, how to-nya. Kalau tadi why, sekarang how to-nya, kita bisa melalui penderitaan itu. Perkenalkan, lamentation, meratap. Ketika kita menderita, merataplah kepada Tuhan. Ayub meratap kepada Tuhan. Pemazmur meratap kepada Tuhan. Ratapan menjadi salah satu cara anak Tuhan untuk bisa melalui penderitaan, menghadapi penderitaan. Meratap adalah berair mata. Berair mata dengan jujur di hadapan Allah. Berair mata karena kita rapuh, karena kita perlu brokenness itu. Berair matalah saudara. Di hadapan Tuhan dengan jujur. Coram Deo. Di hadapan Allah. Kita perlu meratap. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak melakukan ratapan ini? Saudara, Ayub dengan jujur di pasal 10 mulai ayat 1, dia bilang, aku telah bosan hidup. Anak Tuhan mana yang berani memberikan kalimat seperti ini? Masa seorang anak Tuhan berkata, aku telah bosan hidup? Saudara perhatikan, Ayub adalah seringkali dikutip di dalam rumah-rumah duka. Dan kitab-kitab Ayub itu seringkali diambil yang mengatakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak mudah. Ini bukan sesuatu yang teoritis. Saya tidak bisa menggali bagaimana penderitaan Ayub, karena dia mengalami itu. Dan dia mengalami itu bersama dengan ratapannya kepada Tuhan. Dia jujur membuka hatinya. Aku telah bosan hidup. Bapak Ibu, lemen atau meratap adalah sesuatu yang penting untuk kita latih. Sekali lagi jangan lihat mikronya. Karena saudara tidak akan pernah puas. Malah saudara akan melogikakan semuanya. Mencoba merasionalisasikannya. Saudara akan bertanya, kenapa Tuhan? Misalnya, seorang suami yang kehilangan istrinya ketika dia kecelakaan ditabrak oleh seorang yang mabuk mengemudikan mobil. Saudara tidak akan pernah puas. Meratap menjadi tanda bagaimana anak-anak Tuhan melalui sebuah penderitaan. Bapak Ibu, kita semua punya story, kita semua punya kisah. Pandemi 2 tahun lebih, saya kehilangan kakak ipar saya, Delta. Badannya besar, seorang pelaut, jabatannya udah tinggi, kepala kamar mesin, digaji pakai dolar, sekali pelayaran 1 tahun di laut pulang. Hari Sabtu kena COVID, Minggu pagi meninggal. Istilahnya tuh kayak yang dikena oleh Deddy Corbuzier waktu Delta, saudara. Badan gede, olahraga rutin, baik sekali. Masih meninggalkan seorang anak laki-laki paling besar baru SMA. 2 orang anak laki-laki, yang 1 SD. Istrinya hanya ibu rumah tangga. Ketika hari Minggu pagi kami dikabarkan rumahnya di Cibubur, saudara, di Kotwis, di kota wisata. Kami ke sana membantu dan mempersiapkan semuanya, keluarga. Jam 9 pagi sudah beres, tinggal dimakamkan, pemakaman penuh. Waiting list Pak, antri. Jam berapa? Paling bisa jam 4 sore. Jam 9 udah beres dari rumah sakit, udah kasih ke keluarga. Masuk ke pemakaman jam 4 sore. Lalu kami ke petugas galinya bilang, udah gak ada petugas gali Pak. Semuanya kami sibuk, semuanya capek. Kalau mau Bapak gali sendiri. Dan saudara benar, ditawarin gali sendiri bisa masuk jam 2. Saudara tahu apa yang saya saksikan? Baru kali itu saya melihat. Abang ipar saya, saudara, dari pihak istri. Kuburannya itu digali oleh majelisnya, saudara. BPJ-nya turun. Menyingsingkan lengan bajunya. Digali, saudara. Itu pemandangan yang gak pernah saya lihat seumur hidup.
bisa masuk jam 2 siang. Bapak Ibu, penderitaan sekali lagi bukan menjadi sesuatu yang ingin saya ungkapkan secara dramatis. Tapi kami juga bergumul dengan hal itu. Akhirnya istri yang ditinggalkan akhirnya harus menjual rumahnya, pulang kembali ke daerah di kota Ambon, mulai lagi dari nol, berusaha lagi bersama dengan anaknya. Dan bukan itu saja saudara, saya juga ngalamin bagaimana saya juga diuji oleh Tuhan. Masa pandemi 2 tahun itu saudara, Tuhan izinkan istri saya hamil anak ketiga. Anak pertama perempuan SMP, anak kedua perempuan SD, anak ketiga laki-laki. 2020 bulan April saudara dia lahir. Tapi saudara, ketika istri saya hamil, dia kecewanya minta ampun. Dia tidak mau hamil, saudara. Tapi Tuhan kasih. Kami datang konsultasi ke dokter. Dan pas dokter yang sama menangani anak pertama, anak kedua, anak ketiga masih ada. Masih hidup, masih sehat. Kami kembali lagi. Lalu seperti biasa dia bilang, Pak, Bu, seperti biasa tes darah dulu ya. Supaya tidak ketahuan, supaya ketahuan kalau ada virus atau apa kita kasih obatnya. Kami bilang iya, perlu tes darah dulu supaya kita tahu janinnya gimana kondisinya. Dan ketika tes darah ada virus di dalam, istri saya senangnya minta ampun. Saudara, kami konflik. Saya bilang ini dari Tuhan, Ma. Kenapa? Dia bilang, Papa nggak tahu gimana sulitnya ketika anak lahir di masa pandemi. Papa nggak ngerasain. Jadi dikeluarinlah semua, tumpahlah emosi semua, saudara. Dan dia senang sekali dengan virus yang ada di darah itu. Dia nggak mau anak ini. Lalu hasil laboratorium itu kami bawa ke dokter. Saya bilang, Dok, ini hasilnya, ada virus. Istri saya senyum-senyum, saudara. Dokter bilang, ini angkanya masih di dalam toleransi. Kita kasih antivirusnya. Dikasih obat. Istri saya sebenarnya menolak, tapi saya paksa. Kami berantem dulu. Akhirnya virus itu bisa ditekan. Tapi dalam hatinya Bapak Ibu dia tidak mau sebenarnya anak ini. Di bulan April anak ini lahir, saudara. Dokter bilang, 20 menit dia enggak nafas ketika ditarik dari dalam perutnya. Kalau saudara tes di Google ada namanya tes Apgar. Di situ dites kalau bayi oe nangis nilainya skornya berapa. Kalau bayi gerak di scoring berapa. Paling tinggi nilainya itu bagus semakin tinggi. Saudara anak saya laki-laki ini 0 nilainya. 20 menit dia enggak gerak. Dia enggak napas. Dalam keadaan seperti itu saya seperti Ayub. Saya kepojokan di kamar rumah sakit sambil menunggu persalinan selesai untuk dilakukan penjahitan. Anak kami masuk ke inkubator, ada selang infus. Saya lihat tipis sekali, lebih tipis dari sedotan aqua, menusuk hidungnya. Dia enggak bergerak sama sekali, saudara. 1-2 hari itu saya bergumul. Saya meratap kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang memberikan kami anak ini dan kami berselisih paham, Tuhan tolong ajari saya. Tolong berikan saya kekuatan untuk melewatinya. By the way, saya juga pengen anak laki-laki sebenarnya. Biasalah orang Batak harus ada benderanya. Supaya marganya tetap ada begitu. Saudara selama 2-3 hari itu saudara, kami berdiam. Saya enggak komunikasi sama istri, saya hanya komunikasi sama dokter. Dan hari ketiga saudara, Benedik, anak kami namakan Benedik, kami panggil Ben.
Gampangnya benten. Ingat beng-beng aja, jadi ben-ben begitu saudara ya. Dia mulai gerak, ada respon, nangis, keras. Lalu kami mulai merefleksikan ini. Kami konsultasi ke orang tua kami. Kami banyak sekali ngobrol dengan teman-teman. Ada nggak punya pengalaman yang sama seperti ini? Dan akhirnya saudara, Ben lahir, tetapi dia tidak bisa dan terlambat bicara. Sekarang usianya 2 tahun, tapi puji Tuhan, dia sudah bisa teriak kencang sekali. Puji Tuhan, dia bisa lompat-lompat. Kalau kami bawa ke mall, ada trampolin, dia paling senang main trampolin. Yang tadinya nggak gerak ketika lahir. Jadi setiap kita punya story. Saya punya story seperti itu. Saudara punya story yang bahkan lebih lagi dari saya. Tapi lihat bagaimana Tuhan membawa itu kepada sebuah yang namanya lemen atau ratapan, saudara. Berair matalah di hadapan Tuhan. Tuhan senang itu. Bapak Ibu, bagian yang kita baca ini adalah satu bagian bagaimana Ayub meresponi teman-temannya. Teman-temannya merasa ini Ayub begini, orang kaya, banyak harta, tapi kok menderita. Pasti ada dosa. Teman-temannya menuduh dia berdosa kepada Allah. Cara pandang itu di counter sama Ayub di dalam jawaban-jawabannya. Itulah sebabnya dia membela diri di dalam ratapannya. Jadi ayat pertama sampai ayat yang ke-7 adalah ungkapan jujur dia di hadapan Allah. Dia meratap, dia melihat semua yang sedang dialami, dan membawa itu kepada Tuhan dan mempertanyakannya. Dan itu tidak apa-apa, saudara. Bertanyalah kepada Tuhan, berair matalah di hadapan Tuhan. Bagaimana memulainya supaya ini bisa kita aplikasikan secara praktis? Ketika saudara baca Ayub di kamar masing-masing, atau dimanapun di tempat saudara biasa membaca Alkitab, bacalah pelan-pelan. Saudara akan menemukan dari pasal 10, akhirnya di pasal 38, Allah menjawab Ayub. Tapi tidak memberikan jawaban yang Ayub inginkan. Tapi yang Ayub butuhkan. Allah menjawab Ayub, bagaimana dia menciptakan dasar-dasar bumi. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup orang percaya, sebenarnya itu payung besarnya adalah kedaulatannya Allah. Allah yang memegang kendali. Meskipun kita merasa dia jauh di sana. Tapi seringkali kita memiliki sebuah stereotyping God atau membuat Allah itu seperti Allah yang menuntut, you're not good enough. Cara pandang kita terhadap Allah, Bapak Ibu, ubahlah di dalam sebuah ratapan. Bahaya sekali kalau kita punya stereotip tertentu tentang Allah yang kita sembah. Ibarat kalau saya mau mendaratkan ini dengan ilustrasi, saudara. Satu hari ada satu komite kemajelisan ingin mencari seorang pendeta untuk mengembalakan gereja lokal mereka. Lalu mereka melihat ada pendeta yang seringkali berkhotbah hanya 10 menit. Ketika mereka pertama mendengar khotbahnya 10 menit, mereka senang sekali. Mereka menjumpai pendeta itu, mereka minta untuk khotbah di tempat mereka supaya jemaat mendengar. Ketika khotbah diundang 30 menit. Majelisnya bilang, oke lah dari 10 menit ke 30 menit masih cengli lah. Oke, kita hire pendeta ini.
Ketika sudah menjadi pendeta di gereja lokalnya, ketika dia berkhotbah 2 jam, saudara. Wah, langsung rapat majelis panggil dia. Pak Pendeta, kami heran, waktu awal kami mendengar Anda berkhotbah 10 menit. Lalu kami undang di gereja kami 30 menit. Lalu setelah Anda menjadi gembala di tempat kami, 2 jam Anda khotbah. Apa yang terjadi? Jelaskan kepada kami. Pendetanya itu bilang, oh waktu saya khotbah 10 menit, saudara dengar saya itu lagi sakit gigi, ada masalah di gigi saya. Lalu ketika saudara undang saya khotbah setengah jam, itulah khotbah saya sesungguhnya. Lalu gimana yang 2 jam Pak Pendeta? Oh, satu kali ketika saya bangun dan saya sakit giginya kambuh lagi, saya tertukar gigi palsu istri saya yang saya masukin. Makanya saya ngomong 2 jam. Saudara, saya bukan menyindir di sini, tapi stereotyping itu penting untuk kita pahami. Seringkali kita membuat stereotype kepada Allah. Itulah sebabnya penderitaan Bapak Ibu Saudara. C.S. Lewis bilang itu seperti megafon Allah. Supaya dunia berbalik kepada Dia. Jadi kita lihat, masalah penderitaan itu sudah ada di dalam satu kerangka yang namanya sebuah grand story atau sebuah pengkisahan besar dari penciptaan, kejatuhan, penebusan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita sudah dibukakan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Kita sudah tahu, diberikan jawaban. Kita sudah diberikan the big picture-nya. Sehingga ketika kita melewatinya, kita harus tahu seharusnya gimana. Jadi satu pokok gagasan daripada meratap ini, saya ingin bawa kepada sesuatu yang konkret dan real. Karena sekarang ini media sosial kita terlalu bising. 1 detik kita menerima satu pesan atau satu berita resesi ekonomi 2023. Di detik berikutnya kita dicecelin lagi berita KTT G20 di Bali dengan mobil listrik ribuan. Belum lagi kita cerna, kita baca lagi. Saudara, itu tantangan kita nggak bisa berair mata. Itulah tantangan kenapa kita tidak bisa meratap di hadapan Tuhan. Kita terlalu dibuai oleh banyak hal di dunia ini, sehingga kita lupa dan kita tidak punya waktu untuk membawa ini kepada Tuhan dengan hati yang jujur di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika dunia yang bising ini menarik leher kita, kita selalu protes, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Jadi pertanyaan kenapa ya Tuhan harus kita ubah menjadi apa ya Tuhan yang Kau inginkan dari peristiwa ini? Proses dari pertanyaan mengapa ya Tuhan sampai kepada apa yang mau Kau maksudkan dengan peristiwa ini, itu proses yang namanya menjadi murid, saudara. Sehingga kita nggak jadi orang Kristen yang karbitan, tapi kita menjadi orang Kristen yang tangguh. Bapak Ibu, setelah saya 13 tahun di Sunter, ketika Sinode tempatkan saya di GKJ Keramat Jati, nggak mudah. 10 tahun di sana nggak ada gembala. Tempat ibadah, jalan masuknya sengketa, nggak bisa masuk. 5 tahun kami sewa satu plaza bernama Lipo Plaza. Ketika kami masuk, harga sewa di sana sebulan 30 juta. Dan perjanjian awal itu harus ada 1 tahun, ada DP-nya, ada begini, ada begitunya. Sehingga kami harus menawar, bahkan Pak Tim turun tangan, langsung ke Lipo Pusat. Ini buat gereja. Saudara, nggak mudah.
Waktu saya ditabiskan menjadi pendeta, pendeta-pendeta senior pesan kepada saya, Pak Frans, isu di sana finansial, bereskan itu. Enak ngomongnya bereskan itu. Kami di sana cuma 130 orang, tapi kami mau dan kami sudah mulai dengan doa. Kami belum bisa mandiri, kami nggak punya gedung, saudara. Ketika saya datang, udah 4 bulan kami melayani di sana, persembahan kami sebulan cuma 36 juta. Kami bisa mandiri kalau sebulan persembahan kami 60 juta, udah dihitung. Belum lagi persepuluhan ke sinode. Saudara, kenapa saya ceritakan ini? Supaya saudara bisa melihat konkretnya dan realnya tantangan seorang pelayan Tuhan di dalam sebuah gereja. Supaya kita berdiri bersama-sama untuk melihat ini bukan lagi ini isu Keramat Jati, tapi ini isu kita semua, bukan? Itu sebabnya Bapak Ibu ketika saya masuk di sana. Ketika yang dipesankan adalah tantangannya finansial, Tuhan bukakan bukan finansial tantangannya. Tapi hati orang-orang di sana untuk bisa tahu bahwa semenderita apapun kita, sesulit apapun kita, sudah 5 tahun. Dan bahkan di ujung tahun di November ini kita masih menikmati ibadah. Berarti bukankah di situ ada tangan Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita mempraktekkan lemen, meratap, berair mata. Puasa gadget kita. Peluk istri dan anak kita. Sama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau papa mama lagi sakit, papa mama menderita karena ketekanan perekonomian, peluk anak-anak kita dan doa kepada Tuhan. Merataplah di hadapan Tuhan. That is the only way. Kalau kita masih punya pegangan plan A, plan B, plan C, sampai plan D pun, kita nggak akan bisa meratap. Untuk saudara ketahui, setelah pandemi ini, semua yang namanya strategic planning, rencana yang strategis, itu sudah gugur. Tidak ada yang bisa memastikan 3, 5 tahun, 7 tahun ke depan kita mau merencanakan apa. Nggak ada yang bisa mastiin. Di Jerman harga roti sudah naik. Di Inggris orang-orang udah kedinginan. Udah banyak migrasi orang-orang dari Eropa datang ke Asia. Apa yang mereka lakukan? Menyewa budget hotel. Karena mereka yakin lebih murah dan mereka sudah hitung daripada tinggal di negara sendiri dengan resesi seperti ini. Lebih baik migrasi, pindah ke Asia. Sewa hotel berbulan-bulan. Oh saudara, perubahan yang begitu cepat ini menuntut kita untuk bisa mengkalibrasi hati kita di hadapan Tuhan. Dan Ayub mengenal Allah. Dia tahu kuncinya. Sehingga serangan terhadap dia dari pihak teman-temannya, Bildad, Zofar, bahkan istrinya sendiri yang mengatakan kutuki Allahmu. Di pasal terakhir Ayub bilang, dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi mataku sekarang melihat sendiri Allah bagaimana yang dia sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita meratap dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, dengan tulus, kehancuran hati, akan menjadi sebuah ratapan yang disukai oleh Tuhan. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah mencicipi kerajaan Allah itu sejak kedatangan Advent pertama, yang bulan depan kita rayakan bernama Natal. Kita sambil menunggu, yang disebut dengan banyak ahli Alkitab, already but not yet.
Maukah Bapak Ibu Saudara mengalami itu bersama dengan Allah di dalam Kristus? Maka how to pertama adalah meratap, dan bagaimana meratap itu menjadikan kita kuat. Ambillah Alkitab, bacalah Mazmur-Mazmur ratapan. Bangkitkanlah lagi sebuah disiplin rohani, tapi bukan sifatnya regimental. Bukan karena, ayo bahan saat teduh bersama, ayo kita baca 5 pasal. Bukan itu. Tapi bacalah pelan-pelan. Kalau saudara memulai pasal 10 ini, baca, diulang-ulang. Aku telah bosan hidup. Saudara akan gemetar dan merinding sendiri. Oleh karena Allah bicara langsung ketika saudara membacanya. Ulangi lagi, aku telah bosan hidup. Aku telah bosan hidup. Saudara akan melihat bagaimana ayat ini benar-benar mencerminkan hati kita yang hancur di hadapan Tuhan. Praktek ini saudara dinamakan Lexio Divina. Pembacaan teks ilahi. Sehingga yang kita perlu pikirkan bukan lagi kasakusuk sana sini. Aktivitas yang begitu banyak. Sadarilah, sekarang pandemi itu menjadi satu tolok ukuran waktu. Sebelum pandemi itu sudah menjadi history. Masa pandemi menjadi sesuatu yang baru dan berbeda bagi kita sekalian. Maka ambil satu tekad pagi hari ini supaya Tuhan berbicara kepada saudara melalui penderitaan kita masing-masing. Jangan hanya protes, why Lord? Mengapa ya Tuhan? Tetapi ubahlah pertanyaan itu menjadi, what Lord? Apa Tuhan yang sedang kau ingin katakan kepadaku melalui peristiwa ini? Jadi ide pokoknya sederhana bukan? Kita mulai meratap melalui pembacaan firman Tuhan, melalui waktu-waktu quality time kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita punya hati yang longing for God. Mengalami Tuhan itu saudara, perlu sampai turun ke dalam hati kita. Bukan cuma tahu di kepala. Karena kita semua jago konsep. Tapi dalam experiencing God-nya, kita masih nol besar. Saudara, inilah yang ingin kita sama-sama refleksikan. Pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup, bicara tentang kedaulatan Dia, ketika masa penciptaan, kejatuhan, penebusan, sampai kedatangan Kristus kedua kali. Dan kita pakai cara itu menjadi satu cara untuk kita bisa melihat dunia ini. Sehingga tidak lagi melihat mikronya, jenis penderitaannya, siapa yang menderitanya, kenapa dia menderitanya. Bukan itu, tetapi secara makro. Apakah Tuhan sedang membentuk saya untuk kembali kepada Dia? Melalui penderitaan ini apakah saya diingatkan? Saya sudah jauh sama Tuhan. Saya sudah lama gak ngalamin Dia lagi. Dulu doa-doa saya begitu hidup, sekarang terasanya kering. Mari saudara, kita datang kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus, Dia menyatakan itu, untuk kita bisa melihat kedaulatan Allah di balik penderitaan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami terkecoh oleh dunia ini. Karena yang kami lihat penderitaan adalah sisi mikronya. Tapi juga ada yang bahaya yang lain, di ekstrim yang lain kami melihat penderitaan ini untuk menghibur diri kami sendiri.
Hari ini kami diajarkan bahwa melalui penderitaan ada sebuah ratapan yang Tuhan inginkan. Sehingga kami kembali kepada Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Supaya Engkau pulihkan hati kami. Dengan masing-masing cerita kami kaitkan dengan kisah Tuhan, cerita Tuhan. Dan kami menyadari kami ada di dalam cerita itu. Terima kasih Bapa. Buatlah kami bisa menghidupi ini. Dalam kelompok-kelompok kecil LG kami, bersama dengan keluarga, rekan-rekan sepelayanan, di tempat usaha, di gereja, di rumah, sehingga kami tahu kami bertumbuh. Dan Tuhan memberikan kami lagi pemahaman-pemahaman yang baru. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.